Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas at-taghayyur at-taqdiri, perubahan yang dikira-kirakan. Perubahan yang dikira-kirakan itu gimana? Contohnya, permisalannya adalah apabila ada air yang banyak lebih daripada 216 liter ini kejatuhan najis. Tapi najisnya ini muwafiqah lahu fi sifatihi, yang sama dan mirip di dalam sifat-sifat airnya. Baik dari rasanya, launuhu, rasa, warna, dan baunya itu kayak nggak berubah. Padahal kejatuhan barangnya najis. Kita tahu. Contohnya apa? Kejatuhan apa? Kejatuhan kencing, tapi kencingnya ini munqati'ur raihah. Kencing yang nggak ada baunya. Jadi kayak nggak ada perubahan itu loh. Nah, jadi kalau kemasukan air kencing yang nggak ada baunya, seakan air itu kayak normal-normal saja. Ini gimana hukumnya? Fatuqaddaru tilkan najasah bi asyaddi sifat, maka najis tersebut dikira-kirakan dengan asyaddi sifat, sifat yang paling kuat, yaitu apa? Fayyallun, kalau warna, tuqaddaru bilaunil hibr, dikira-kirakan warnanya seperti warnanya hibr, tinta. Wa firrih birihil misik, bau dengan pakai baunya misik. Wa fit ta'am bi ta'amil khal, dengan rasanya khal. Maka jikalau cara kita mengkira-kirakan, fa in taghayyara, kalau berubah, taghayyuran taqdiran bi sifatin minha tanajjas, kalau berubah dengan kira-kira itu tadi, ya, jadi misalkan ada air yang banyak itu tadi, kita kejatuhan air ini seberapa, satu gelas segini, maka kita perkirakan kalau misalkan ini tinta, air tinta segini, warnanya berubah enggak? Oh, ternyata enggak berubah, enggak masalah. Ya, airnya nggak berubah sampai berubah menjadi tinta karena sama-sama ukurannya sama. Kemudian kalau dari segi rasanya pakai cuka, kita cuka segini, kita tuangkan. Ternyata setelah kita lihat, kita rasakan airnya jadi normal saja, nggak berubah menjadi rasa cuka, maka normal, suci tetap, tahur, mensucikan. Ya. Tapi kalau berubahnya itu pakai misik, kita kira dari segi bau misiknya gini, nah, kita tuangkan, kemudian kita lihat airnya berubah menjadi wangi enggak? Oh enggak, maka tetap menjadi tahur. Tapi kalau seandainya kita kira-kirakan dengan cara yang seperti itu tadi dan ternyata berubah menjadi tinta, baunya berubah menjadi misik, berubah rasanya menjadi rasa cuka, maka itu saking kuatnya sehingga, atau mungkin airnya itu sedikit dapat berubah, maka air itu juga kalau dikira-kirakan sama menjadi najis, maka nggak boleh dipakai. Ya, itu namanya taghayyur at-taqdiri. Nah, itulah kita sedikit bahas tentang pembagian air dari segi air yang sedikit ataupun yang banyak. Dari sini kita tahu bahwasanya itu air itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahir, mutahhir li ghairi, suci untuk dirinya sendiri dan mensucikan yang lain. Yang kedua, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairi, ya, suci untuk dirinya sendiri tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Nah, yang ketiga, al-ma'un najis, air yang najis seperti kencing. Yang pertama yang suci mensucikan itu adalah al-ma'ul mutlak, mak yang mutlak, mak yang benar-benar air yang enggak ada terikat apapun, yang suci benar. Ya. Itu namanya mak mutlak, suci mensucikan. Tapi ada yang mak tahirun nafsi ghairu mutahhir li ghairi, tidak mensucikan air, tapi seperti apa? Air sirup, air teh, sama-sama nama air tapi nggak bisa dibuat mensucikan. Dan seperti juga al-ma'ul musta'mal, air yang yang digunakan untuk raf'u hadas atau mengangkat hadas atau membersihkan najis. Ya, itu bisa nggak bisa digunakan untuk mensucikan, berwudu ataupun mengangkat najis, karena menjadi air mustakmal yang tidak bisa mensucikan. Nah, kemudian setelah kita tahu itu semua, nah, kita harus mengetahui kalau seandainya ada air, ya, air biasa, kemudian kecampuran teh. Ya, jadi kalau menjadi air teh, maka ini namanya al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Suci tapi nggak bisa mensucikan. Atau kemasukan sirup juga. Ini kan tapi mukhalid, memang sesuatu yang dapat merubah. Karena tekstur atau airnya itu bisa menjadi satu dengan tehnya, bisa berubah. Tapi ada, misalkan ada namanya bil mujawir, istilah fikihnya itu adalah
air berubah, tapi berubahnya banyak gara-gara minyak atau gara-gara lumut ya, atau gara-gara misalkan siwak ya, kita celup dan kita rendam di dalam air terus berubah airnya. Nah, tentunya kita akan bahas air yang banyak, air yang 2 kolah, yang 216 liter yang banyak. Nah, ini gimana hukumnya? Nah, ini kalau sudah ada air yang seperti ini, meskipun berubah, karena yang merubah ini yang semisal dengan lumut, yang semisal dengan minyak, yang nggak bisa mencampur antara air dan minyak, kemudian apa namanya, seperti siwak atau kayu yang bisa merubah, ini kan mujawir, ini kan yang cuma menyebelah saja, cuma nggak bisa menyatu dengan airnya, tekstur airnya. Maka seperti ini, meskipun airnya itu banyak dan berubah, itu tetap menjadi tohur, suci dan mensucikan. Hakadha wallahu a'lam bishawab.